Minasan, welcome back again with Mr. Riga di sini. Kembali lagi dengan pembahasan One Piece, dan di sesi kali ini Mr. bakal bahas observation, yang sorotan utama pada sesi kali ini bakalan berfokus pada Monkey D. Dragon. Mr. bakal membaginya ke beberapa poin, mulai dari info sekilas, masa lalu, kekuatan, dan potensi peran yang ia mainkan di cerita yang akan datang. Iya, kalian nggak salah dengar, Mr. bakal bahas Papa Dragon. Nah, tanpa banyak basa-basi nggak jelas, monggo enjoy the kontennya, let's go. Papa Dragon, salah satu karakter yang juga time screen-nya di One Piece itu sangat amat sedikit, mungkin lebih parah daripada Shanks. Ya, bisa dihitung jari lah. Palingan dia muncul ngomong sepatah dua patah kata aja ya. Atau di chapter dekat-dekat inilah ya, beliau cuman muncul dengan balon dialog berisi titik-titik doang. Dikira isai kali ya. Terus soal misteri Monkey D. Dragon memang salah satu big mystery di One Piece, layaknya ya mungkin 11-12 dengan Void Century atau 11-12 dengan Shanks ya. Nah, senada tapi tak sama, semisal Shanks muncul sebentar dan pengaruhnya juga besar, begitupun dengan Dragon. Di luar nama-nama beken Yonko atau Shichibukai lain sebagainya, nyatanya di dunia One Piece sekarang ini, Dragon lah yang menyandang gelar kriminal paling berbahaya di dunia, atau kriminal paling dicari lah ya oleh pemerintahan dunia. Dragon juga ketua dari Revolutionary Army, suatu unit pasukan khusus yang bertujuan hendak melakukan revolusi besar-besaran maupun kudeta terhadap tirani pemerintahan dunia saat ini. Pengaruh Dragon di dunia One Piece adalah mampu memberi semangat revolusi bagi belahan dunia yang tertindas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dan di chapter terbaru, misi terbesarnya untuk mengajak perang pemerintahan dunia terbukti sukses besar ya. Bahkan mampu memutus pasokan makanan dan keperluan lainnya ke Marijua. Kini mereka akan bergerak lebih lanjut menyusul bagaimana kelanjutan God Knights menanggapi kelakuan Dragon dan kawan-kawan masa lalu. Nah, itu Dragon di kondisi saat ini. Pada poin pembahasan Mr. K ya, Mr. K mau ngebahas perihal masa lalu Dragon yang cukup mendulang teka-teki. Hanya saja ada satu hal yang pasti ya, Dragon pada dasarnya adalah seorang Marine. So, besar kemungkinan Dragon dilatih oleh Garp juga. Dragon pada dasarnya orang yang sangat lurus lah ya. Alasan dia join Marine mungkin sama halnya seperti Kobe, mau membantu banyak orang dan menangkap orang jahat. Pemikiran naif Dragon ini kemudian sirna setelah ia menyadari satu hal, yaitu tidak menemukan keadilan di angkatan laut. Tidak menemukan keadilan apa yang dimaksud Dragon? Ya tentu ada banyak hal tapi Mister udah sering bahas kan, Marine tetap kali tak bisa berbuat banyak kalau menyangkut perintah dari otoritas tertinggi mereka, pemerintahan dunia. Garis baik dan jahat menjadi abu-abu di sini. Namun tidak bagi Dragon yang punya prinsip keadilannya sendiri. Sampai akhirnya Dragon menyerah pada kebobrokan Marine, serta mengetahui akar dari semua ini adalah pemerintahan dunia. So, pemantik utamanya tentu saja kejadian Ohara. Disinilah awal mula bagaimana Dragon membentuk Freedom Fighter yang kemudian seiring berjalannya waktu menjadi Revolutionary Army. Nah, bicara selama dirinya menjadi Marine, ada beberapa hal yang kita ketahui nih. Misalnya, dari obrolan dia dengan Kuma, Dragon sangat pandai dalam menggunakan senjata dan tahu akan banyak hal. Ini mempertegas bahwa selama di Marine, Dragon bukanlah, pangkatnya di level Proco lah ya. Itu bukan. Melainkan ada level di mana ia dipercaya mengambil keputusan strategik. Melihat gimana ia sangat pandai dalam memanage sumber daya dan memplotting anak buahnya. Maka dari itu ya, banyak meyakini bahwa setidaknya semasa di Marine, Dragon telah mencapai level wakil admiral hingga admiral. Gokil. Mr. Ray pribadi cukup yakin Dragon malah sudah pernah mencapai level admiral. Sesudah memperkirakan pangkatnya, menarik juga membahas kawan seperjuangan Dragon di masa lalu. Di Marine, sosok Garp udah pasti jadi ayah sekaligus mentor. Buat kawan sepantaran, tentu saja kita langsung kepikiran ia seangkatan sama Akainu. Soalnya bisa kita lihat gimana Akainu dendamnya mendarah daging saat tahu Luffy adalah anak dari Dragon. Auto di lock cuy. Kebencian Akainu ini bisa dimengerti buat orang sekeras Akainu dengan prinsip keadilan yang ia miliki. Tentu ia akan sangat membenci sesuatu yang seperti pengkhianatan. Belum lagi soal gimana tindakan Dragon setelah switch karir dari Marine ke pasukan revolusi. Terus di luar Marine ya, Dragon punya orang-orang kepercayaan, dan Ivankov mungkin salah satu kawan lamanya yang sangat dipercaya. Sebelum Kuma,
Ivankov udah lebih dulu ada di sisi Dragon, Re. Meski demikian, orang nomor 2 di pasukan revolusi saat ini malah Sabo. Mungkin efek Ivankov kelamaan party di Impel Down kali ya. Terus, selain nama-nama dari pasukan revolusi, kita gak boleh juga lupa ya, Dragon akrab dengan Profesor Clover dan Dr. Vegapunk. Melihat apa yang terjadi pada Profesor Clover di Ohara, tekad revolusi Dragon makin meningkat dan membara. Sekarang, adakah di antara kalian yang penasaran kira-kira tindakan kriminal seperti apa yang dibuat Dragon sampai ia sangat dicari oleh pemerintahan dunia? Kemungkinan pertama, ya sesuai yang dimaksud oleh cerita kali ini ya, Dragon adalah sosok yang sangat menentang pemerintahan dunia. Tapi Mr. K, bukannya bajak laut juga sama? Kenapa Dragon sampai dipanggil sebegitunya? Ya, karena bajak laut penentangnya cuman buat sekitaran atau bahkan diri mereka sendiri aja. Sedangkan Dragon berbeda, Apa yang dilakuin oleh Dragon membuka keran revolusi besar-besaran yang nantinya bakal berujung pada kudeta. Ekstrimnya Dragon memberi ideologi kebebasan tak sejalan dengan ideologi yang penting manut ala pemerintahan dunia. Belum lagi fakta bahwa memang sudah banyak negara bagian dunia yang telah terang-terangan melakukan revolusi dan pemberontakan. Bayangin ya, setengah negara di belahan dunia udah mau mengikuti pasukan revolusi. Ini rasanya udah sebanding sama kekuatan tempur pemerintahan dunia. Inilah yang ditakutkan. Semakin dibiarkan, semakin besar kemungkinan pemerintahan dunia terkudeta. Kemungkinan kedua adalah Dragon melakukan tindakan pengkhianatan gila lainnya selama dirinya menjadi Marine. Yaps, Dragon bukanlah satu-satunya yang pernah membelot dari Marine. Saul aja pernah melakukan hal yang sama demi Ohara. Hal serupa bisa aja terjadi pada Dragon. Mengerikannya, bisa aja semua olah Dragon ini harus disembunyikan karena akan menimbulkan kekacauan besar kalau sampai bocor. Di luar itu kita sempat sebut di awal ya, Dragon sudah pernah ada di level tinggi dari Marine. Secara tak langsung ya, bagaimana kalau sistem Marine bekerja? Kelemahan, kekuatan, seluk-beluk, mulai dari sistem informasi, jalur pelayaran, dan bahkan mengerikannya, strategi semuanya ya, sangat mungkin telah diketahui oleh Dragon. Ya sekarang aja bayangin ya, gak semua pihak tahu soal God Knights, tapi Dragon tahu. Entah Dragon pernah berbicara secara langsung, atau ia bertindak sampai membuat God's Knight mau turun tangan mencari Dragon. Apapun ya, tiap kemungkinan tadi yang benar ya sangat menggambarkan gimana sebutan lah ya. Worst kriminal bukan isapan jempol belaka. Sekarang kita bicara soal kekuatan Dragon. Pada kemunculan perdananya, banyak yang meyakini datangnya petir untuk menyelamatkan Luffy semua berasal dari Dragon. Nah, dari sini bola panas mulai digulirkan. Ada beberapa opini paling populer soal ini. Ada yang mengatakan bahwa iblis Dragon berkaitan sama angin, entah itu logia Kaze Kazenomi maupun mythical Zuan yang mitologinya ada hubungannya sama angin. Terlebih saat ngobrol sama Kuma, Dragon pernah bilang, "Biarkan angin yang membawamu." Selain clue tadi, banyak juga yang meyakini bahwa Dragon salah satu dari The Four God yang pernah disinggung saat Arc Skypiea. Dragon diduga mengambil peran God of Rain. Sebab itulah tak sedikit meyakini kekuatan Dragon lebih kompleks dari angin saja, melainkan angin baru bagian kekuatannya. Secara keseluruhan kemampuan Dragon bisa berkaitan dengan cuaca. Nah, dari tiap-tiap clue tadi, ada gak sih yang mencakup semua itu? Apa perlu kita kenalan sama mitologi Amaru? Mitologi Amaru ya berasal dari suku Inka Amerika Selatan. Ia digambarkan sebagai naga berkepala dua, serta memiliki kekuatan untuk mengatur hujan sampai merubah angin. Kemunculan Amaru juga kerap kali diyakini sebagai tanda revolusi akan tiba, serta kerap kali bergerak di dunia bawah. Wow, persis banget kan dengan kisah Dragon. Kekuatannya berkaitan hujan dan cuaca. Lambang revolusioner ditambah pergerakan bawah tanah Dragon. Belum lagi motif pada tato di wajah Dragon sangat mirip dengan motif ekor Amaru. So, berdasar tiap clue tadi, bagi Mr. K sejauh ini teori buah iblis Dragon adalah mythical Zuan model Amaru yang ya mungkin secara teori paling logis lah ya. Tapi secara keyakinan Mr. K tetap feeling Kaze Kazenomi. Ya tergantung Oda lah, suka-suka Oda nanti, oke? Peran di Final Saga. Oke, kita udah sampai di poin terakhir soal gimana role Dragon di Final Saga ini. Banyak dari fans One Piece yang mungkin dibikin gregetan sama Dragon, cuman perlu diketahui, Dragon memang karakter yang sangat taktikal, berpikir panjang, namun sekalinya bergerak langsung berdampak besar. Ketidakhadirannya di Egg tentu bisa sangat kita maklumi, karena ada kemungkinan Dragon punya tugas lain. Ingatkan bahwa saat cerita Egg dimulai, Vegapunk memberitahu dulu bahwa ia akan mati. Dan Dr. Vegapunk ingin Dragon menerima informasi itu, so ini dapat memunculkan banyak asumsi. Tolong dengarkan ini ya.
terdekatnya ya, Misternya pernah membahas di konten sebelumnya bahwa Dragon sosok yang bertanggung jawab pada sumber siaran Dr. Vegapunk. Lalu, selanjutnya Dr. Vegapunk menitipkan pesan agar Dragon melanjutkan perannya sebagai tombak revolusi dunia. Tanggung Dragon beserta pasukan revolusi, tentunya pertarungannya nanti melawan God's Knight ataupun armada yang disiapkan pemerintahan dunia. Kira-kira kapan? Ini yang sulit terjawab. Bisa pribadi punya feeling di luar pembahasan ini ya, ada move kejutan lain dari Dragon nanti. Kenapa? Karena tahun 2024 ini Xiaonya itu Dragon. Apakah ini pertanda tahun ini adalah tahunnya Dragon? Ya tinggal 7 bulan lagi sih. BTW sebelum misteri akhiri, menarik nih ngomongin kalau emang Dragon ini tersangka utama, siaran Dr. Vegapunk tetap berlanjut. Karena sebelum kematian kan Vegapunk menitipkan pesan kan. Atau lebih komplitnya tonton konten misteri sebelumnya lah ya. Tapi yang jelas emang semaksimal apapun pemerintahan dunia mau ngancurin siaran yang ada di Egghead kayaknya impossible, karena siarannya sebenarnya sumber utamanya disembunyikan oleh Dragon. Gimana nih menurut kalian? Cici cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi sekarang stay safe everyone. Salam Adi Media.